Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat dermawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita pada hari ini masih seputar kitab hadis Arba'in An-Nawawi, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas hadis yang ke-18, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Jundub ibn Junadah, begitu juga seorang sahabat yang bernama Mu'adz ibn Jabal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-samin ashar an Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'dhin nusukh hadits hasan sahih. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, walaupun pesan itu diberikan oleh Nabi kepada kedua sahabat, yaitu Abu Dzar dan juga Sayyidina Mu'adz bin Jabal, namun makna itu juga berlaku kepada kita semua. Apa kata Nabi SAW? Ittaqillah haitsu ma kunta. Senantiasalah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap kali kamu melakukan kesalahan, keburukan, perbuatan sayyi'ah, maka ikutilah dengan setelahnya melakukan perbuatan yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Nabi SAW mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apa itu makna takwa? Beliau menjawab, at-taqwa hiyal khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'ah bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Sayyidina Ali menjawab, at-taqwa itu 4. Yang pertama adalah al-khawf minal jalil, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda takwa yang kedua adalah wal amal bitanzil, mengamalkan segala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu daripada segi wahyu, ayat Al-Qur'an dan segala macamnya. Wal qanaah bil qalil. Yang ketiga adalah memiliki rasa qanaah, sifat qanaah, merasa cukup bil qalil, dengan sesuatu yang sedikit. Wal isti'dad li yaumir rahil. Dan yang terakhir, makna takwa itu kata beliau adalah mempersiapkan untuk kita menyambut daripada hari setelah kematian kita. Sebahagian ulama mengatakan makna takwa adalah imtithalu awamirihi wajtinabun nawahi. Senantiasa kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah, itu adalah makna takwa. Di antara para ulama yang mendefinisikan takwa, di antara mereka mengatakan taqwallah ta'ala alla yaraka haitsu nahaka wa la yafqiduka haitsu amaraka. Makna takwa itu kata mereka adalah hakikatnya tidak didapati oleh Allah engkau di saat Allah melarang engkau, melarang sesuatu, Allah tak mendapati engkau di dalam larangan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kehilangan engkau di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu yang Allah perintahkan untuk engkau. Dan di dalam Al-Quran sangat banyak sekali janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan fadilah, kemuliaan yang begitu besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah takwa ini adalah wasiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menerima kitab dan juga para anbiya dan rasul, sebagaimana Allah mengatakan walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan telah kami berikan wasiat kepada orang-orang yang menerima kitab min qablikum, orang-orang itu sebelum kalian, wa iyyakum anittaqullah, dan untuk kalian juga untuk kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa daripada segala musuhnya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Apabila kamu sabar dan apabila kamu bertakwa kepada Allah, la yadurrukum, tidak akan membuat mudarat bagi kamu kaiduhum syai'a, segala tipu daya mereka. Allah juga menjanjikan salahul a'mal, baiknya amal, dan juga diampunkan dosa-dosa bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah mengatakan, ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Bertakwalah kamu dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memberikan membaikkan amal kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Di antara janji Allah yang lain adalah bagi orang yang bertakwa al-mahabbah, rasa cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Juga dimuliakan oleh Allah bagi orang-orang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang bertakwa. Dan banyak lagi, ya, di antaranya adalah bisyarah 'indal maut, ya. Allah memberikan bisyarah, ya, kabar gembira, ya, di saat kita meninggalkan meninggalkan dunia. Di antaranya juga Allah menjanjikan akan diselamatkan daripada api neraka, dan Allah menjanjikan akan kekal orang-orang yang bertakwa di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Nabi juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah berikan segala jalan keluar, solusi daripada setiap masalahnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepadanya daripada arah-arah yang tidak dia sangka. Oleh sebab itu ulama mengatakan jalan rezeki, ya, yang paling cepat, yang paling ekspres, yang paling mudah untuk didapat oleh seseorang adalah dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini sudah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu hadirin, hendaklah kita menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal mungkin. Apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kerjakan, dan yang paling penting, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal mungkin untuk kita tinggalkan segala sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi SAW, ya, mengatakan, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalaulah kamu melakukan satu keburukan, maka segeralah setelah kamu melakukan keburukan, tutuplah keburukan kamu itu dengan melakukan kebaikan. Maknanya di sini ada beragam. Apabila yang kita lakukan adalah suatu keburukan yang tergolong daripada dosa-dosa besar, ya, semisal mencuri atau meminum khamar atau berzina, wala'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, maka ikutilah apa yang telah kita lakukan daripada dosa-dosa tersebut dengan kita menutupinya dengan perbuatan yang benar, perbuatan yang baik. Adapun dosa besar tidak bisa ditutupi perbuatannya kecuali ditutupi dengan taubat an-nasuha, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semisal dosa-dosa kecil, maka banyak sekali amal-amal yang sering kita dengar. Kalau kita melakukan ini, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan ini, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasa, siapa manusia yang tidak melakukan kesalahan? Kita semua melakukan kesalahan, kita semua memiliki khilaf. Namun, ya, yang paling penting adalah sikap kita ketika kita setelah melakukan kesalahan. Apa yang kita lakukan? Kalau kita setelah melakukan kesalahan justru malah menambah kesalahan lagi, melakukan kesalahan lagi, terus demi kesalahan kita lakukan, maka kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalaulah ketika kita melakukan kesalahan, ya, lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita beramal untuk menutupi daripada kesalahan-kesalahan kita, Allah janjikan kepada kita bukan hanya kesalahan kita yang telah lalu itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya, bahkan kesalahan yang kita lakukan diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kebaikan. Yubaddillahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan
membalikkan, mengubah perilaku atau catatan-catatan yang seharusnya itu berupa dosa diubah oleh Allah sebagai hasanat, ya, suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada setiap manusia dengan akhlak yang baik. Artinya bermuamalahlah dengan siapapun dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang baik. Nabi SAW pernah mengatakan, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqal min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat apabila diletakkan di atas timbangan mizan kecuali dibandingkan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Itu adalah yang paling berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat denganku nanti duduknya di yaumil qiyamah adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Lalu Nabi juga mengatakan, afdalu ma'u'tiyal mar'u al-khulqul hasan. Sebaik-baik yang diberikan oleh Allah kepada seorang manusia atau seorang hamba adalah al-khulqul hasan, ya, akhlak yang baik. Lalu Nabi SAW ya, mengatakan dalam hadisnya, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum akhuluqa. Yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah yang paling akhlaknya baik di antara kalian. Hadirin sahabat dermawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berbuat, ya, bersosial dengan akhlak yang baik kepada siapapun. Terlebih-lebih kepada kerabat kita, ya, anak kita, istri kita, ya, kepada siapapun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, tidaklah apa yang beliau lakukan kecuali beliau menampakkan husnul khuluq, bahkan kepada orang-orang yang memaki beliau. Pernah satu kali Nabi SAW ketika berjalan, ya, di pasar, lalu melihat ada satu nenek-nenek tua yang ketika itu sedang ingin mengangkat kayu-kayu bakar untuk dibawa ke rumahnya. Namun nenek ini seorang Yahudi yang membenci Nabi Muhammad SAW. Namun melihat seorang nenek tersebut kesusahan, Nabi mendatangi dan Nabi membantu. Tak sadar nenek tersebut bahwasanya yang membantu adalah Nabi Muhammad SAW. Sepanjang jalan nenek tersebut mengumpat Nabi Muhammad. Nenek ini mengatakan, nak, wahai pemuda, kamu ini orang baik, kamu ini anak yang soleh, kamu ini anak yang baik. Jangan sekali-kali kamu dekat sama yang namanya Muhammad, ya. Muhammad itu jahat, Muhammad itu keji, Muhammad itu kejam. Nanti kamu akan rusak, akan berubah sifat kamu ini. Subhanallah, Nabi SAW, ya, membawa barang orang yang memaki beliau, yang mencaci beliau, tapi Nabi SAW tidak sama sekali membantah apa yang beliau katakan. Bahkan, ya, sampai diantar apa yang dibawa oleh Nabi SAW sebagai bantuan sampai kepada rumahnya dan diletakkan sesuai keinginan oleh nenek tersebut. Di akhir, nenek tersebut tanya, nama kamu siapa? Barulah sebelum Nabi berpisah, Nabi mengatakan, nama saya adalah Muhammad, orang yang kamu ceritakan sepanjang jalan tadi. Ya, tak sempat mengklarifikasi si nenek tersebut Nabi Muhammad SAW yang memang tujuannya memang mau membantu, dan Nabi pun meninggalkan nenek tersebut. Ala kulli hal, Sayyidina Umar bin Khattab pernah satu kali datang seorang mengadu kepada Sayyidina Umar. Ketika itu beliau menjadi Amirul Mukminin. Mengadu kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, saya ingin mengadu. Apa aduanmu? Saya mempunyai istri yang sangat jelek sekali, buruk sekali akhlaknya, buruk sekali perangainya, tak kuat lagi saya. Lalu apa yang kamu inginkan? Tolong buatkan pengadilan supaya saya berpisah dengan istri saya. Sayyidina Umar mengatakan, hendaklah kamu bersabar akan apa yang dilakukan oleh istri kamu. Akhirnya
Pulanglah Sayyidina Umar bin Khattab. Orang ini penasaran, apa sih yang dilakukan oleh Sayyidina Umar di rumahnya. Didapati ternyata ketika Sayyidina Umar masuk ke dalam rumahnya, istri Sayyidina Umar pun ya, berlagu yang tidak baik juga kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya diuji kesabaran Sayyidina Umar oleh istrinya. Wa subhanallah, Sayyidina Umar orang yang memiliki akhlak ya, yang diajarkan akhlak oleh Nabi Muhammad, bersikap sabar, diam, tidak menjawab ya, senantiasa menampakkan husnul khuluqnya beliau. Akhirnya si laki-laki ini mengatakan, kalaulah Amirul Mukminin saja memiliki istri yang begitu, apalagi saya, orang-orang biasa. Ala kulli hal, besoknya berjumpa lagi dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika berjumpa, ya, orang ini mengatakan, saya minta maaf, semalam saya mengikuti engkau dan saya melihat bagaimana keadaan engkau dan istrimu di rumah. Aku menyangka ya, aku adalah orang yang paling celaka, memiliki istri yang tidak baik. Rupanya engkau pun sama keadaannya. Lalu orang ini bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa gak kau ceraikan istrimu? Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ya, aku bersabar atas apa yang dia lakukan kepadaku. Karena sesungguhnya dia adalah orang yang memasak untuk aku makan. Dialah yang membuat aku roti untuk aku makan. Dia yang mencuci pakaianku, ya. Dia yang menyusui anakku. Dan itu semua tidak wajib bagi dirinya. Ya. Kalaulah aku melakukan atau kalaulah aku menceraikan dia, maka apa bedanya perbuatanku dengan perbuatannya? Ya, tidak ada yang lebih daripada aku dia menunjukkan su'ul khuluq, perbuatan buruk, aku menceraikannya juga adalah perbuatan yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sabarlah wahai saudaraku. Hidup kita ini tidak lama sementara. Insya Allah Allah akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang sabar. Maka ini merupakan pelajaran yang mudah-mudahan insya Allah bisa kita jadikan renungan ya, untuk senantiasa 3 pesan Nabi SAW. Bertakwa dimanapun kita berada. Setiap kali kita melakukan kesalahan, setelah itu jangan lagi kita menambah kesalahan demi kesalahan, tapi tutuplah kesalahan kita dengan kita melakukan kebaikan atau kita paling bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ya, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengerjakan 3 hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.